Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Fitria Solihin akan menjelaskan mengenai materi tentang motivasi belajar. Pertama yaitu pengertian dari motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti bergerak atau move. Motivasi itu menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, membuat mereka tetap melakukannya, dan juga membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Hal ini berarti konsep motivasi digunakan untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku atau pilihan, intensitas perilaku atau usaha berkelanjutan, dan juga penyelesaian atau prestasi yang sesungguhnya. Motivasi belajar sendiri merupakan dorongan yang ada untuk mempelajari sesuatu. Motivasi belajar adalah hal yang perlu dilakukan di dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Winkels, motivasi belajar merupakan motivasi yang diberikan dalam kegiatan pada anak, agar kegiatan belajar tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Motivasi pembelajaran adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilan serta pengalaman. Motivasi dapat tumbuh karena adanya keinginan seseorang untuk dapat mengetahui dan memahami sesuatu serta mengarahkan minat belajar seseorang sehingga ingin sungguh-sungguh dalam belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi yang baik. Yang kedua yaitu teori motivasi belajar. Teori motivasi belajar ini menurut para ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama teori kebutuhan, yang kedua teori humanistik, dan juga yang ketiga teori behavioristik. Yang pertama teori kebutuhan. Teori ini mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi satu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan terpenuhi. Maksudnya, walaupun semua kebutuhan sudah terpenuhi, pasti ia akan selalu mengejar kebutuhan baru agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Maka ia akan termotivasi terus-menerus untuk mencapai kebutuhan yang diinginkannya, sehingga membuat ia puas. Tapi kepuasan itu hanya untuk sementara waktu saja. Demikian seterusnya sampai terpuaskannya kebutuhan yang ingin dia capai. Yang kedua yaitu teori humanistik. Teori ini dipercaya bahwa ada satu motivasi, yaitu motivasi yang hanya berasal dari diri masing-masing individu. Motivasi tersebut dimiliki oleh orang atau individu itu sepanjang waktu dan dimanapun dia berada. Yang penting lagi menurut teori ini adalah menghormati atau menghargai orang sebagai manusia yang mempunyai potensi dan keinginan untuk belajar. Yang ketiga yaitu teori behavioristik. Teori ini berpendapat bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Maksudnya, suatu tingkah laku yang bermotivasi terjadi apabila konsekuensi tingkah laku ini dapat menggetarkan emosi individu, yaitu menjadi suka atau tidak suka. Apabila konsekuensi tingkah laku menimbulkan rasa suka, maka tingkah laku itu menjadi kuat. Tapi jika tingkah laku itu menimbulkan rasa tidak suka, maka tingkah laku itu juga akan ditinggalkan. Selain itu juga terdapat teori menurut Abraham Maslow, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer dan juga vital, yang menyangkut fungsi-fungsi organisme manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, dan juga papan. Selain itu juga kesehatan fisik dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan atau safety security, seperti jaminan keamanan, terlindung dari bahaya dan juga ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau social needs, meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, dan juga kerjasama. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs, yang termasuk kebutuhan ini yaitu dihargai karena prestasi,
kemampuan, kedudukan atau status, dan juga pangkat. Yang kelima yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization, seperti kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimal, kreativitas, dan juga ekspresi diri. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, persepsi individu mengenai dirinya sendiri. Maksudnya, seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan juga mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak. Yang kedua, harga diri dan prestasi. Faktor ini mendorong atau mengarahkan individu atau juga memotivasi untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan juga memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat serta dapat mendorong individu untuk berprestasi. Yang ketiga yaitu harapan. Maksudnya adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan juga perasaan subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku. Yang keempat yaitu kebutuhan. Manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari dan mengarahkan maupun memberi respon terhadap tekanan yang dialaminya. Yang kelima yaitu kepuasan kerja. Lebih merupakan suatu dorongan efektif yang muncul dalam diri individu untuk mencapai goal atau tujuan yang diinginkan dari suatu pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat adalah macam-macam motivasi belajar. Dalam membicarakan macam-macam motivasi, di sini hanya akan dibahas dua sudut pandang, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu atau intrinsik, dan juga motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya sendiri. Dan dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan itu tidak terbelakangi oleh pemikiran yang positif, bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang ini tentu akan berguna untuk masa depannya. Perlu ditegaskan bahwa anak didik yang memiliki motivasi intrinsik cenderung akan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, dan mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Gemar belajar adalah salah satu aktivitas yang tidak pernah sepi dari kegiatan anak didik yang memiliki motivasi intrinsik. Dan memang diakui oleh semua pihak bahwa belajar adalah suatu cara untuk mendapatkan sejumlah ilmu pengetahuan. Belajar bisa dikonotasikan dengan membaca. Dengan begitu, membaca adalah kunci inovasi dalam pembinaan pribadi yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang berilmu tanpa melakukan aktivitas membaca. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan juga berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik apabila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar.
Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya, seperti untuk mencapai angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya. Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak baik dalam pendidikan, tetapi motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau belajar. Motivasi ekstrinsik tidak selalu buruk akibatnya. Motivasi ekstrinsik sering digunakan karena bahan pelajaran kurang menarik perhatian anak didik atau karena sikap tertentu pada guru atau orang tua. Baik motivasi ekstrinsik yang positif maupun yang negatif sama-sama mempengaruhi sikap dan juga perilaku anak didik. Kelima yaitu fungsi motivasi belajar. Yang pertama yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada awalnya anak didik tidak ada keinginan untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, maka muncul minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Anak didik pun mengambil sikap seiring dengan minat terhadap suatu objek. Dari sini, anak didik mempunyai keyakinan dan pendirian tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu tentang sesuatu. Dan sikap itulah yang mendasari dan juga mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tidak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Di sini, anak didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam kepastian perbuatan dan juga akal pikiran mencoba membudah nilai yang terpatri dalam wacana, prinsip, dalil, dan hukum, sehingga mengerti betul isi yang dikandungnya. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Seorang anak didik yang ingin mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran tertentu tidak mungkin dipaksakan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Pasti anak didik akan mempelajari mata pelajaran di mana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar. Selain itu, Hamalik juga mengemukakan 3 fungsi dari motivasi, yaitu 1. Mendorong timbulnya kelakuan atas sesuatu perbuatan. Maksudnya, tanpa motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Maksudnya itu artinya menggerakkan perbuatan ke arah pencapaian tujuan yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi ini berfungsi sebagai mesin. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan atau perbuatan. Jadi, fungsi motivasi secara umum adalah sebagai daya penggerak yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Selanjutnya yaitu yang keenam, cara menumbuhkan motivasi belajar. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar anak didik. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka yang diberikan kepada setiap anak didik biasanya bervariasi sesuai hasil ulangan yang telah diperoleh dan juga penilaian dari guru. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak
untuk mempertahankan suatu, bahkan lebih meningkatkan peristiwa belajar mereka di masa yang akan datang. Angka ini biasanya terdapat dalam buku rapor siswa sesuai jumlah mata pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum. Angka atau nilai yang baik mempunyai potensi yang besar untuk memberikan motivasi kepada anak didik agar lebih giat lagi dalam belajar. Apalagi bila angka yang diperoleh anak didik lebih tinggi dari anak lainnya. Namun, guru juga harus menyadari bahwa angka atau nilai bukanlah merupakan hasil belajar yang sejati, hasil belajar yang bermakna, karena hasil belajar seperti itu lebih menyentuh aspek kognitif. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan maupun cendera mata. Hadiah yang diberikan kepada orang lain bisa berupa apa saja, tergantung dari keinginan dari pemberi, atau bisa disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. Yang ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan yang dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah dalam belajar. Persaingan baik dalam bentuk individu maupun kelompok diperlukan dalam pendidikan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan proses interaksi belajar mengajar yang kondusif. Yang keempat yaitu pujian. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan anak didik dalam mengerjakan pekerjaan sekolah. Pujian diberikan sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat. Yang kelima yaitu minat. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitasnya. Tanpa ada yang menyuruh, minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Anak didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran atau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik baginya, maka anak didik ini mudah menghafal pelajaran yang menarik minatnya. Minat merupakan salah satu alat motivasi yang utama dan dapat membangkitkan kegairahan belajar anak didik dalam rentang waktu tertentu. Yang keenam yaitu sikap. Sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya perbuatan atau tingkah laku. Sikap juga merupakan organisasi keyakinan-keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajek, yang memberi dasar kepada orang untuk membuat respons dalam cara tertentu. Sikap merupakan penentu dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi, sikap selalu berhubungan dengan dua hal, yaitu suka dan tidak suka. Yang ketujuh yaitu ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha menjaga dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebahagiaan dan kebanggaan dan harga diri. Begitu juga untuk siswa subjek belajar. Para siswa akan belajar dengan keras karena bisa jadi karena harga dirinya. Yang terakhir yaitu peranan motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Motivasi pada dasarnya dapat membantu dan memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain yang pertama, motivasi menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Yang kedua, motivasi menentukan ketekunan belajar.
Seseorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.